Ya, selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kesempatan pada hari ini. Nah, kami dari kelompok 10, kelompok kami akan mempresentasikan hasil tugas dari kelompok kami sendiri, yaitu tentang auditing teknologi dan informasi. Nah, sebelum lebih lanjut ke materinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Memes Deborah. Saya dari kelas akuntansi pagi B dengan NIM 19104265556. Saya Tasya Anggraini, NIM 19104265555. Saya dari kelas akuntansi pagi B. Nama saya Kristi Nadia, saya dari kelompok 10, NIM 1910426553. Saya dari kelas akuntansi pagi B. Ya, baik, di sini kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu tentang pengertian auditing teknologi informasi. Teman-teman bisa juga lihat di slide-nya. Pengertian auditing teknologi informasi secara umum, bentuk pengawasan dan pengendalian dari infrastruktur teknologi informasi secara menyeluruh. Dan sekarang, audit teknologi informasi secara umum merupakan proses pengumpulan dan evaluasi dari semua atau setiap kegiatan sistem informasi dalam sebuah perusahaan. Nah, istilah lain dari audit teknologi informasi sendiri adalah audit komputer yang banyak dipakai. Nah, untuk menentukan apakah aset sistem informasi perusahaan itu telah bekerja secara efektif dan integratif dalam mencapai target organisasi. Nah, setelah mengetahui pengertian dari auditing teknologi informasi, kita akan masuk pada pembahasan tentang konsep auditing sistem informasi, di mana dalam konsep auditing sistem informasi ini terdapat beberapa bagian yang akan kita jelaskan nanti. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu struktur audit laporan keuangan. Nah, kebetulan setiap materi ini kita ambil menurut Botner dan Hopwood. Nah, di situ dijelaskan untuk struktur audit laporan keuangan, sebuah audit hampir secara universal. Nah, universal ini maksudnya adalah umum. Nah, dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah komponen dasar dan yang kedua adalah komponen pertama. Nah, bisa disebut audit intern. Dari beberapa pengertian yang saya baca, di situ dijelaskan bahwa audit interim itu adalah jenis strategi audit yang biasanya digunakan di beberapa titik selama tahun fiskal berjalan. Nah, tahun fiskal ini maksudnya adalah periode 1 tahun. Nah, itu biasanya digunakan dalam sebuah perusahaan untuk pelaporan dan penganggaran keuangan. Nah, dijelaskan juga bahwa audit interim ini adalah audit pendahuluan yang dilakukan sebelum audit atas laporan keuangan. Nah, itu bertujuan untuk menetapkan seberapa besar sistem pengendalian internal itu dapat diandalkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen yang kedua. Tadi sudah disinggung bahwa komponen kedua itu bisa disebut sebagai laporan keuangan. Nah, itu melibatkan pengujian substantif. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sendiri, substantif adalah nomina. Arti lainnya dari substantif adalah kata benda, sehingga substantif dapat menyatakan nama seseorang, tempat, atau semua benda. Nah, pengujian yang bersifat substantif ini adalah verifikasi langsung angka-angka laporan keuangan, sehingga itu menetapkan keandalan pengendalian internal sehingga hasil jaminan audit itu interim. Selanjutnya, setelah membahas tentang struktur audit laporan keuangan, kita akan masuk pada pembahasan yaitu tentang auditing sekitar komputer. Nah, dalam pendekatan sekitar komputer, porsi pemrosesan diabaikan. Sebaliknya, dokumen-dokumen sumber memasuk input. Nah, input itu adalah semua data yang dimasukkan di dalam komputer. Nah, dokumen-dokumen sumber masuk input pada sistem yang dipilih dan disarikan secara manual, sehingga input-input tersebut dapat dibandingkan dengan outputnya. Nah, outputnya itu juga merupakan seperti hasil atau keluaran yang sudah diproses dari data input sendiri. Ketika batch diproses dalam sistem, record-record yang diterima dan ditolak, hasil totalnya akan diakumulasi. Nah, di sini apa sih itu yang dimaksud dengan batch diproses? Nah, kita mengalih pada pengertiannya sendiri. Saya akan menjelaskan bahwa batch processing atau batch diproses itu adalah suatu model pengolahan data dengan menghimpun data terlebih dahulu. Nah, diatur pengelompokan datanya dalam kelompok-kelompok yang disebut itulah adalah batch sendiri. Nah, record-record yang diterima atau rekam-rekaman yang diterima dan ditolak hasilnya itu akan totalnya sendiri akan diakumulasikan.
Setelah membahas tentang auditing sekitar komputer, kita akan masuk pada pembahasan yaitu auditing melalui komputer. Nah, di sini didefinisikan sebagai proses verifikasi atau pengendalian dalam sebuah sistem terkomputerisasi. Pengendalian umum adalah suatu yang relevan bagi sistem informasi itu sendiri. Nah, pengendalian aplikasi dikaitkan dengan sistem aplikasi komputer tertentu. Nah, audit sistem informasi yang mendalam melibatkan proses verifikasi baik pengendalian umum maupun aplikasi dalam sebuah sistem yang terkomputerisasi. Dari pengertian tersebut dan penjabaran-penjabaran yang telah saya sampaikan tadi, nah di situ kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan audit sistem informasi. Nah, audit sistem informasi sendiri adalah proses pengumpulan dan penilaian bukti-bukti untuk menentukan apakah sistem tersebut dapat digunakan. Contohnya untuk mengamankan aset, memelihara integritas data, dan mendorong pencapaian secara efektif dan efisien. Setelah pembahasan tentang auditing melalui komputer, kita juga akan masuk kepada materi pembahasan yaitu tentang auditing dengan komputer. Nah, auditing dengan komputer adalah proses penggunaan teknologi informasi dalam sebuah auditing. Teknologi informasi digunakan untuk melakukan beberapa kerja audit yang biasanya dikerjakan secara manual, sekarang sudah menggunakan teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu sendiri tuh contohnya seperti komputer pribadi, alat elektronik, dan bahkan seperti ponsel-ponsel yang kita gunakan, HP sekarang, Android, dan segala macam itu adalah bentuk dari teknologi informasi. Setelah membahas tentang konsep auditing sistem informasi, sekarang kita akan masuk pada pembahasan tentang teknologi auditing sistem informasi. Nah, di sini juga terdapat beberapa komponen di dalamnya. Yang pertama, yaitu tentang data pengujian. Nah, data pengujian adalah input yang disiapkan oleh auditor yang berisi baik data yang valid maupun data yang tidak valid. Sebelum memproses data pengujian, input tersebut diproses itu secara manual untuk melakukan output seperti apa yang diinginkan. Selanjutnya yaitu pendekatan fasilitas uji terintegrasi. Nah, pendekatan fasilitas uji terintegrasi adalah pengujian dan juga penciptaan entitas fiktif pada file utama dalam sebuah sistem komputer. Nah, dibahas tentang entitas fiktif. Nah, dalam konsepnya dalam akuntansi, entitas itu diartikan adalah unit usaha atau kesatuan keuangan, artinya dalam akuntansi terdapat laporan keuangan. Nah, sedangkan fiktif yaitu berupa fiksi. Misalnya, itu hanya terdapat dalam hayalan. Nah, selanjutnya teknik ini integritas karena ada data pengujian diproses bersamaan dengan transaksi real atau nyata untuk dibandingkan dengan file-file utama yang ada saat ini yang memuat entitas yang real dan fiktif. Nah, jadi real dan fiktif, real itu nyata dan fiktif itu seperti hanya hayalan gitu. Ya, selanjutnya itu pendekatan fasilitas uji terintegrasi umumnya itu digunakan untuk mengaudit sistem aplikasi komputer besar yang menggunakan teknologi pemrosesan waktu real atau real time atau waktu yang nyata. Ya. Baik, saya akan melanjutkan penyampaian materi dari Memes Deborah, yaitu simulasi paralel. Metode data pengujian dan ITF merupakan proses data pengujian melalui program real atau nyata. Simulasi paralel memproses data real atau nyata melalui pengujian atau program audit. Output yang disimulasi dan output reguler dibandingkan dengan tujuan pengawasan. Simulasi paralel itu mencakup proses rendupan terhadap seluruh data input dengan melakukan uji program terpisah, mengizinkan validasi kompresif dan sangat tepat dilaksanakan pada transaksi penting yang mengeluarkan audit 100%. Program audit yang digunakan dalam simulasi paralel biasanya merupakan jenis program audit umum yang memperoleh data dan menghasilkan output yang identik dengan program yang sedang diaudit. Yang kedua atau yang slide 8 yaitu tentang perangkat lunak audit. Perangkat lunak audit meliputi program-program komputer yang memungkinkan komputer digunakan sebagai auditing. Perangkat lunak yang biasa digunakan adalah
paket perangkat lunak audit yang telah didesain khusus. Antara lain, ada Generalized Audit Software atau GAS, perangkat lunak yang didesain khusus untuk memfasilitasi pengguna teknologi informasi dalam auditing dan juga memungkinkan auditor dengan keahlian komputer yang tidak terlalu canggih untuk menjalankan audit yang terkait dengan fungsi proses data. PC Software. Paket PC Software General prosesor seperti perangkat lunak, pengolah kata, dan spreadsheet telah memiliki banyak aplikasi audit. Paket perangkat lunak memiliki tujuan-tujuan tertentu yang berorientasi audit telah dikembangkan secara khusus untuk digunakan dalam administrasi audit. Sekarang ada Mdable Audit Routine. Adalah sebuah teknologi audit yang meliputi modifikasi program-program komputer demi tujuan audit. Hal ini dicapai dengan rutin auditing khusus ke dalam program reguler, sehingga data transaksi atau beberapa subbagian dari dirinya dapat dijadikan subjek bagi analisis audit. Ada lagi tentang Extract Record. Adalah modifikasi program komputer untuk menyediakan sebuah rute audit secara konversif untuk transaksi-transaksi tertentu dengan cara mengumpulkan satu data tambahan extension record yang berkaitan dengan pemrosesan yang biasanya tidak dikumpulkan. Selanjutnya ada snapshot. Adalah upaya untuk menyediakan gambaran komersif terhadap proses kerja sebuah program pada suatu titik waktu tertentu dan juga merupakan penambahan kode program yang menyebabkan program mampu mencetak isi area memori tertentu pada saat dan selama proses ketika kode snapshot tersebut dijalankan. Ada tracing. Biasanya dijalankan dengan menggunakan metode sebuah pilihan bahasa dalam kode sumber program, seperti COBOL. Metode ini memberikan laporan yang ditunjukkan atau menunjukkan rangkaian instruksi sesungguhnya yang dijalankan selama proses transaksi. Dokumen tinjauan sistem atau pendekatan ini sangat cocok khususnya pada tahap awal, sehingga persiapan untuk seleksi dan penggunaan teknologi audit langsung lainnya. Kajian dalam bentuk dokumentasi ini memberikan jaminan terbesar bahwa apa yang diperiksakan adalah benar-benar apa yang sedang diproses. Namun, bentuk kajian ulang ini menurut keahlian, teknik, dan kesabaran tinggi. Selanjutnya tentang flowchart pengendalian. Dalam banyak kasus, dokumentasi khusus untuk kepentingan audit dikaji ulang dan dikembangkan untuk menunjukkan sifat dasar pengadilan aplikasi dalam sebuah sistem. Dokumentasi ini disebut dengan flowchart Pengendalian. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Christine Nadia. Mapping atau yang biasa kita kenal dengan pemetaan. Mungkin dalam pengetahuan geografis, mapping diartikan sebagai proses menyajikan informasi bumi dan sebagainya. Namun, dalam materi yang kita bahas, mapping di sini bertujuan untuk memberikan bukti audit itu sendiri secara langsung yang berkaitan dengan program, dapat diperoleh dengan memonitor pengoperasian sebuah program dengan paket pengukuran perangkat lunak khusus. Teknik ini yang biasa kita kenal dengan pemetaan dalam proses auditing. Berbagai jenis audit sistem informasi. Pendekatan umum pada audit sistem informasi. Hampir semua pendekatan untuk sebuah audit sistem informasi mengikuti beberapa variasi dari sebuah struktur 3 tahap. Tahap awal audit sistem informasi akan menentukan serangkaian tindakan yang akan dilakukan audit meliputi keputusan-keputusan yang berkaitan dengan wilayah tertentu.
yang akan diinvestigasi, penggunaan tenaga kerja audit, teknologi audit yang akan digunakan, dan pengembangan anggaran waktu atau biaya audit itu sendiri. Tahap kedua adalah kaji ulang dan evaluasi terperinci. Nah, di dalam PowerPoint tidak dijelaskan, namun saya akan menjelaskan kaji ulang dan evaluasi itu sendiri. Kaji ulang atau yang biasa kita kenal dengan kegiatan sistem manajemen mutu yang bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas itu yang disebut dengan kaji ulang. Evaluasi. Evaluasi itu sendiri bisa diartikan bahwa evaluasi ialah suatu proses menguraikan dan menjabarkan informasi tersebut secara terperinci. Jadi, kita mengevaluasi sama dengan kita menjabarkan atau kita meneliti secara terperinci, kita uraikan satu-satu biar data tersebut lebih jelas. Dan tahap ketiga audit ini adalah pengujian. Tahap pengujian sebuah audit menghasilkan bukti kepatuhan terhadap prosedur yang telah ditetapkan. Next, audit aplikasi sistem informasi. Pengendalian aplikasi dibagi menjadi 3 wilayah umum: input, pemrosesan, dan output. Audit aplikasi biasanya meliputi pengkajian ulang, pengendalian yang ada di setiap wilayah tersebut. Teknologi khusus yang digunakan tergantung pada kecerdasan dan sumber daya yang dimiliki auditor. Saya akan menjelaskan input, pemrosesan, dan output karena tidak dijelaskan dalam slide. Input itu sendiri yaitu kita memasukkan data. Proses adalah urutan pelaksanaan yang saling terkait yang bersama-sama mengubah input menjadi output itu tadi. Sedangkan output mengeluarkan hasil yang telah diinput dan diproses sebelumnya. Next, audit pengembangan sistem aplikasi. Audit pengembangan sistem diarahkan pada aktivitas analisis sistem dan programmer yang mengembangkan dan memodifikasi program-program file dan prosedur-prosedur yang terkait. 3 wilayah umum yang menjadi perhatian audit dalam prosesan pengembangan adalah standar pengembangan sistem, manajemen proyek, dan perubahan program. Standar pengembangan sistem adalah dokumentasi yang berkaitan dengan desain, pengembangan, dan implementasi sistem aplikasi. Audit proses pengembangan sistem adalah sesuatu yang sangat umum untuk organisasi-organisasi besar karena banyak organisasi kecil yang tidak memiliki proses pengembangan sistem yang formal. Nah, esensi proses pengembangan sistem yang formal adalah dokumentasi. Jika dokumentasi tidak ada, maka audit berpotensi untuk dihentikan karena audit utamanya terdiri atas kaji ulang dan pengujian atas dokumentasi. Next, audit pusat layanan komputer. Sebuah audit terhadap pusat layanan komputer dilakukan sebelum audit di aplikasi untuk memastikan integritas secara umum atas lingkungan yang di dalam aplikasi akan berfungsi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan karena pengendalian juga diperlukan untuk area tersebut. Pengendalian diperlukan untuk mempertahankan kestabilan sumber daya jika terjadi kegagalan. Pengendalian manajemen atas operasi pusat layanan komputer juga bidang yang memerlukan perhatian. Audit operasi pusat layanan komputer membutuhkan pelatihan teknis yang tinggi dan pengenalan yang mendalam terhadap operasi sistem informasi daripada sekedar melakukan audit pada aplikasi yang terkomputerisasi. Jadi ya, kita harus lebih membutuhkan pelayanan yang lebih tinggi dalam pengenalan mendalam terhadap organisasi sistem informasi yang kita teliti. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata, penjelasan maupun penjabaran yang kami sampaikan masih salah, kami mohon maaf. Kiranya kita semua dapat belajar bersama-sama tentang materi yang kami sampaikan. Dan akhir kata dari kelompok kami mengucapkan terima kasih banyak.